بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا، ونسألك اللهم علما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا. اللهم صيبا نافعا، اللهم صيبا نافعا، اللهم صيبا نافعا، آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian tafsir Al-Quran satu hari satu halaman. Kita sudah sampai pada halaman 510, yaitu surah Muhammad ayat 30 sampai 38 insyaallah taala. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم. إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma arhamna bil Qur'ani amin. Pada ayat-ayat yang kita baca ini, ada beberapa kata yang bisa dibaca dengan dua bacaan. Yang pertama, pada ayat 32, nun ketemu dengan la. Tabayyana lahu. Ini bisa dibaca idgham. Tabayyan lahu. Akan nunnya hilang. Tabayyan lahu. Kemudian pada ayat yang ke-35, ilas salmi. Ini sinnya boleh dibaca kasrah. Ilas silmi. Salmun silmun. Artinya sama, yaitu perdamaian. Dan ini semuanya adalah qiraah mutawatirah yang sumbernya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun tafsirnya secara ringkas, Allah Subhanahu wa taala menyatakan pada surah Muhammad ayat 30, walau nasya'u, dan kalaulah kami berkehendak, la arainakahum, sungguh kami akan tunjukkan kepada kamu tentang mereka. Mereka di sini maksudnya orang-orang munafik. Fala'araftahum, maka sungguh engkau mengenali mereka, bisimahum, dengan tanda-tanda mereka. Wala ta'rifannahum, dan sungguh betul-betul kamu akan mengenali mereka, orang-orang munafik, fi lahnil qaul, di dalam makna perkataan, yaitu perkataan yang mereka ucapkan. Wallahu, dan Allah itu ya'lamu, mengetahui a'malakum, amal-amal kalian. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah,
Ayat ini masih berbicara tentang orang-orang munafik. Pada ayat sebelumnya, ayat 29, Allah mengatakan, Am hasibal ladzina fi qulubihim marad. Apakah orang-orang munafik yang dalam hatinya ada penyakit munafik itu mengira allay yukhrijallahu adghanahum, bahwa Allah tidak akan mengeluarkan isi hati mereka, alias tidak akan membeberkan isi hati mereka? Ini persangkaan yang salah. Karena Allah berkali-kali membeberkan isi hati mereka. Disebutkan dalam surat At-Taubah, wa minhum, wa minhum, wa minhum. Antara orang munafik ada yang begini, sebagian orang munafik ada yang begini, sebagian orang munafik ada yang begini. Nah, itu mereka simpan dalam hati, kemudian dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat Quran, sehingga mereka diketahui, oh ternyata orang yang ngomong kayak gini ternyata dia munafik. Ternyata Abdullah bin Ubay bin Salul dia munafik karena sudah mengatakan ucapan-ucapan yang disebutkan dalam Al-Quran itu. Nah, maka Allah kemudian menjelaskan pada ayat 30 ini, andaikan kami Allah mau, kami bisa saja memberitahukan kepada Nabi Muhammad siapa-siapa orang munafik, sehingga Nabi mengetahui dengan tanda mereka, maksudnya mengetahui dengan mata kepala. Ini si fulan munafik, si fulan munafik, si fulan munafik. Andaikan Allah mau, Allah bisa. Tapi Allah sengaja tidak melakukan hal tersebut. Kenapa? Karena kita di dalam Islam ini disuruh untuk menghukumi orang sesuai zahirnya. Ada orang menampakkan keislaman, ya kita hukumi sebagai muslim. Ada pun kalau ternyata hatinya menyimpan kemunafikan, itu bukan urusan kita, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Nahkum bidzawahir. Nahkum, kita hanya memutuskan hukum bidzawahir, sesuai dengan yang zahir saja. Wa ilallahis sarair. Adapun rahasia orang itu kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak disuruh membuka isi hati manusia. Dia tampakkan sebagai muslim, salat 5 waktu, ya sudah, kita hukumi Islam. Kalau dia salam, ya kita jawab Waalaikumsalam. Kalau dia mati, ya kita salatkan, namanya orang muslim. Tapi kalau ternyata munafik, salat kita terhadap jenazahnya nggak ada gunanya, maksudnya tidak berguna untuk dia. Berguna untuk kita, karena kita dapat pahala mensalatkan jenazah. Tapi untuk dia, nggak ada gunanya sama sekali. Allah menyebutkan tentang masalah rahasia manusia itu urusan Allah pada ayat yang lain. Pada surah Al-Ghasyiyah, inna ilayna iyabahum, sesungguhnya kepada kamilah tempat kembali mereka, thumma inna alayna hisabahum, kemudian sesungguhnya atas tanggungan kamilah penghisapan mereka. Jadi menghisap amal manusia, apakah dia betul-betul muslim atau hanya pura-pura muslim, itu urusan Allah Subhanahu wa taala, bukan urusan kita. Tetapi meskipun demikian, Allah mengatakan wala ta'rifannahum fi lahnil qaul. Kamu bisa mengetahui siapa-siapa munafik dan siapa-siapa bukan munafik dari ucapan yang dimunculkan. Kata-katanya itu menunjukkan kemunafikannya. Kadang-kadang terjadi seperti itu. Misalnya kata-kata seorang muslim mengaku muslim tapi mengejek, melecehkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau melecehkan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau melecehkan ajaran Islam. Nah, ini berarti dia menampakkan kemunafikan yang ada dalam hati. Karena itulah orang-orang Arab mengatakan al-lisan tarjumanul qalb atau tarjumanul janan. Al-lisan, lidah, itu adalah tarjumanul janan, terjemah untuk hati. Artinya hati nyimpen apa, maka akan dimunculkan dalam lisan. Sehingga kadang-kadang orang itu keterlapasan ngomong, sehingga menunjukkan isi hatinya seperti itu. Nah, maka orang-orang munafik juga begitu. Allah katakan, وَلَا تَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ. Ucapan-ucapan mereka menampakkan isi hati kemunafikan yang mereka simpan. Kemudian Allah mengatakan, Wallahu ya'lamu a'malakum, semua amal kita diketahui oleh Allah, karena itu marilah kita perbaiki amal-amal kita. Terutama sekarang ini kita sudah masuk bulan Sya'ban, di mana bulan Sya'ban amalan kita dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau laporannya jelek ini kan merugikan kita sendiri. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang bulan Sya'ban, Sya'ban baina Rajab wa Ramadan. Bulan Sya'ban itu letaknya antara Rajab dengan Ramadan. Taghfulun nasu anhu, orang-orang lalai darinya. Nah, maka kita jangan lalai, yaitu kita memperbanyak ibadah, memperbanyak kebaikan pada bulan Sya'ban ini.
turfa'u fihi amalul ibad, diangkat pada bulan Sya'ban amalan-amalan hamba, maksudnya dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi mengatakan, saya senang bahwasanya amal saya diangkat dalam kondisi saya puasa. Hadis riwayat Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Inilah rahasianya kenapa Nabi lebih sering puasa sunnahnya di bulan Sya'ban, bukan bulan yang lain. Karena amalan manusia diangkat pada bulan Sya'ban. Nah, kalau kita ahli puasa, silahkan berbanyak puasa. Kalau kita bukan ahli puasa, maka tidak puasa sunnah tidak masalah, tetapi diganti dengan amal-amal yang lain. Perbanyak baca Quran, perbanyak sholat sunnah, perbanyak zikir dan sebagainya. Sebagaimana kata Ibnu Mas'ud, saya tidak sering puasa sunnah karena puasa itu menyebabkan saya lemah dari membaca Quran, dan saya lebih suka membaca Quran, kata Ibnu Mas'ud. Kemudian Allah mengatakan pada ayat 31, "Walanabluwannakum," dan sungguh betul-betul kami akan menguji kalian, hatta sehingga na'lama, kami membuktikan, al-mujahidina, orang-orang yang jihad, minkum di antara kalian, was-sabirina, dan orang-orang yang sabar, wa nabluwa, dan kami akan menguji akhbarakum, kabar-kabar kalian, yaitu apakah dia betul-betul mukmin ataukah dia hanya pura-pura beriman. Maksud ayat ini adalah Allah tidak akan membiarkan orang mengatakan beriman kemudian tanpa diuji. Kita mengatakan Islam, mengatakan iman, pasti ada ujian. Ujiannya apa? Perintah sama larangan. Diuji perintah jihad, melakukan jihad tidak. Kalau tidak, munafik, karena tidak percaya dengan janji dari Allah Subhanahu wa taala. Diuji perintah zakat, kalau tidak mau zakat, berarti muncul kemunafikannya. Dia tidak percaya dengan janji-janji dari Allah Subhanahu wa taala. Ancaman-ancaman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak dipedulikan, berarti tidak punya iman itu. Maka yang dimaksud kami menguji di sini, menguji dengan perintah-perintah dan larangan. Sehingga akan terbukti siapa yang berjihad, siapa yang sabar, dan siapa yang tidak berjihad dan tidak sabar. Perintah jihad dimunculkan, yang mau berangkat berarti dia sabar. Sabar dalam rangka mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang munafik tidak bakal sabar. Kenapa? Nggak paham masalah agama. Mereka nggak percaya adanya surga dan neraka. Mana mungkin mereka berani jihad untuk melayangkan nyawa mereka, membiarkan nyawa mereka melayang? Tidak mungkin. Kata-kata na'lam itu memang artinya biasanya mengetahui, ya. Tapi ini saya sengaja artinya bukan na'lam, bukan mengetahui, tapi membuktikan. Kenapa? Supaya tidak muncul salah paham. Seolah-olah Allah tidak maha tahu, sehingga menguji dulu supaya Allah ngerti ini orangnya bagaimana. Allah sebenarnya nggak perlu menguji. Allah sudah tahu isi hati kita. Apakah kita betul-betul mukmin atau kita hanya pura-pura beriman. Nah, maka kata-kata na'lam di sini lebih tepat kalau diartikan membuktikan. Dan ini terjemah saya dapatkan dari guru saya, Ustadz Mu'in rahimahullah ta'ala. Kemudian Allah mengatakan, innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, wasaddu, dan mereka menghalangi, an sabilillah, dari jalan Allah, yaitu agama Islam. Wasyaqu, dan mereka itu menyelisihi ar-rasul, rasul itu, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menyelisihinya kapan? Min ba'di ma, setelah tabayyana lahum, jelas bagi mereka, al-huda, petunjuk. Berarti dia apa? Murtad, atau sudah mengetahui petunjuk tapi tidak mau mengikuti petunjuk. La yadurrullaha syai'a, mereka tidak akan memudarati Allah sedikit pun. Wa sayuhbitu, dan Allah akan menggugurkan a'malahum, amal-amal mereka. Ayat ini menunjukkan bahwasanya orang-orang kafir, amalannya apapun kebaikan mereka tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau di hadapan manusia mungkin ada nilainya. Ada seorang kafir, sosialnya tinggi, suka membantu orang. Nah, itu di hadapan manusia dimuliakan, disukai banyak orang. Tapi di hadapan Allah, karena kafir, maka sayuhbitu a'malahum, amalnya gugur. Demikian juga orang-orang yang murtad.
Kafaru di sini mencakup orang-orang yang kafir memang tidak pernah masuk Islam, demikian juga yang kafir setelah iman. Karena tadi disebutkan mim ba'di ma tabayyana lahumul huda. Setelah jelas mengetahui petunjuk. Orang murtad itu berarti sudah jelas mengetahui petunjuk karena pernah masuk Islam, sudah tahu kebenaran Islam. Tapi kemudian murtad masuk dalam ayat ini. Contohnya adalah seorang sahabat Nabi namanya Abdullah bin Khattab. Dia bahkan ditugasi oleh Nabi nulis wahyu. Tapi kemudian murtad, na'udzubillah. Setelah murtad, dia ngomong bohong. Dia mengatakan Muhammad itu nulis wahyu itu sesuai yang saya diktekan. Jadi saya mendiktekan apa, Muhammad mengikuti aja. Muhammad menyuruh saya nulis semau saya. Tidak sesuai dengan yang disuruh oleh Muhammad. Maka Quran itu ya isinya tulisan saya, bukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kurang ajar banget, Abdullah bin Khattab. Nah, orang-orang seperti itu la yadurrullaha syai'a, tidak akan memadharati Allah sedikit pun. Kenapa? Karena Allah itu sudah maha kuasa, maka kekafiran hambanya tidak menyebabkan kurang suatu apa terhadap kerajaan Allah. Dan ini sudah disampaikan dalam satu hadis yang panjang, kita sudah pelajari dalam Arba'in Nawawiyah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dalam hadis qudsi, ya ibadi wahai hamba-hambaku, law anna awwalakum wa akhirakum, andaikan orang awal dan orang akhir kalian, jadi maksudnya seluruh manusia dari zaman Nabi Adam sampai kiamat, wa insakum wa jinnakum, bahkan semua manusia, semua jin, qamu fi sa'idin kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum, mereka hatinya, dosanya hati seperti dosanya iblis. Artinya andaikan semua manusia dan jin ini kafirnya seperti iblis, andaikan nggak ada yang muslim sama sekali, mana qasadzalika, itu tidak mengurangi min mulki syai'an, dari kerajaanku sedikit pun. Kenapa? Allah sudah maha kuasa, Allah sudah maha merajai. Maka seandainya semua manusia kafir tidak mau taat sama Allah, tetap saja Allah maha kuasa, tidak berkurang suatu apa. Berbeda dengan manusia. Manusia presiden misalnya, kalau presiden sudah rakyatnya tidak ada yang taat semuanya, ya pasti terlengser dia. Sebagaimana dulu kita ketahui presiden kita Soeharto terlengser. Kenapa? Rakyat sudah tidak memaui lagi. Nah, itu manusia kayak begitu. Kalau kelompoknya atau anggotanya atau pengikutnya sudah tidak mau mentaati, ya sudah, berarti dia tidak punya kekuasaan lagi. Tapi kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala makhluknya semuanya kafir, kafirnya seperti iblis, kata Nabi, tetap tidak akan mengurangi kerajaan Allah. Demikian juga sebaliknya. Kalau semua kita ini taat kepada Allah, apakah Allah berarti tambah kekuasaannya? Tidak juga. Karena itu Allah sama sekali nggak butuh sama ibadah kita, nggak butuh. Yang butuh itu kita sendiri. Kita sholat jamaah ke masjid ini Allah nggak butuh. Andaikan nggak ada yang ke masjid, Allah nggak masalah. Maksudnya kerajaannya tidak berkurang. Tapi justru kita sendiri yang rugi sendiri karena kita lah yang membutuhkan terhadap ibadah-ibadah kita. Kemudian Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, atiiullah, taatlah kepada Allah, wa atiiur rasul, dan taatlah kepada rasul itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala, dan janganlah tubtilu, kalian membatalkan a'malakum, amal-amal kalian. Maksudnya jangan melakukan perkara-perkara yang menyebabkan amal kita jadi batal, jadi sia-sia, tidak ada nilainya. Ibnu Umar mengomentari ayat ini. Kata beliau, dulu kami menganggap semua amal baik pasti diterima oleh Allah. Nggak mungkin batal, nggak mungkin. Setelah turun ayat ini, wala tubtilu a'malakum, kami jadi paham. Oh, ternyata amal itu tidak semua diterima oleh Allah. Ada amal tapi sia-sia, buat, batal. Nah, maka di sini Allah melarang, wala tubtilu a'malakum. Jangan sampai melakukan sesuatu yang menyebabkan amalnya jadi batal. Contohnya apa? Contohnya tadi, murtad. Orang berbuat baik, tapi kemudian akhirnya di akhir hayat murtad. Ini kebaikannya semuanya sudah terhapus langsung otomatis. Dia sudah haji 70 kali misalnya. Sudah membangun pesantren 50 pesantren misalnya. Tapi akhirnya murtad. Ini sudah tubtilu a'malakum. Amalnya batil, amalnya sia-sia, tidak ada nilainya lagi. Tidak hanya murtad, demikian juga riya.
Kita beramal tapi tujuannya bukan karena Allah. Tujuannya karena supaya terkenal terhadap manusia, di kalangan manusia. Ini berarti tubtilu amalakum. Amalnya batal. Karena itu kita jangan menyia-nyiakan sekecil amal apapun kebaikan karena kita tidak ngerti mana amal kita yang diterima oleh Allah. Jangan-jangan amal-amal kita yang besar itu ternyata di hadapan Allah tidak ada nilainya. Kenapa? Karena ternyata hati kita tidak ikhlas 100%. Tapi justru amal-amal kita yang sepele-sepele, ketemu orang senyum misalnya, sepele-sepele amalannya. Tapi karena ikhlas karena Allah, malah justru mendapatkan pahala yang besar dari Allah. Para ulama mengatakan kan min amalin shaghir tu'azzimuhun niyyah. Betapa banyak amalnya kecil tetapi gara-gara niatnya jadi besar di hadapan Allah. Wa kam min amalin kabir tusaghiruhun niyyah. Sebaliknya, betapa banyak amal yang besar-besar tapi gara-gara niatnya menjadi remeh, menjadi kecil, tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya sering ceritakan dulu kisahnya Imam Ghazali ketika sudah wafat, kemudian muridnya bertemu dalam mimpi kepada beliau, bertanya, "Wahai Imam, gimana kabarnya?" Beliau mengatakan, "Alhamdulillah, diampuni oleh Allah." Maka muridnya tanya, "Kenapa diampuni oleh Allah? Apakah karena karya-karyamu yang banyak itu, yang tersebar kemana-mana? Demikian juga karena ngajarmu itu, di mana-mana beliau ngajar, Imam Ghazali ini." Maka beliau mengatakan, tidak. Itu hanya gara-gara suatu saat saya sedang nulis kitab, kemudian saya melihat ada lalat nempel pada tinta saya. Saya tunggu sampai dia minum selesai. Setelah dia minum selesai, baru saya melanjutkan nulis itu. Amal kecil begitu, memberi minum sama lalat. Tapi karena ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, justru itulah rahasia mendapatkan ampunan dari Allah. Meskipun mimpi bukan dalil, tapi ini sebagai istiqnas, penguat saja bahwasanya amal kecil kadang-kadang kalau memang kita ikhlas betul-betul malah justru jadi besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, wasaddu, dan yang mereka menghalangi an sabilillah, dari jalan Allah yaitu Islam, thumma matu, kemudian mereka mati wa hum kuffarun, dalam keadaan kafir, falan yaghfirallahu lahum, maka Allah tidak akan mengampuni terhadap mereka. Ayat inilah tafsiran untuk ayat yang sering dibaca oleh para khatib, yaitu Allah Subhanahu wa taala mengatakan innallaha la yaghfiru ay yushraka bih. Surat An-Nisa ayat 48. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, tetapi Allah mengampuni dosa-dosa selain syirik. Demikian juga disebutkan pada surat An-Nisa ayat 119. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bih. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Maksudnya gimana? Maksudnya kalau mati dalam kondisi musyrik, nggak akan diampuni. Mati dalam kondisi kafir, nggak ada ampunan. Maka yakin 100% Abu Thalib itu apa? Tidak diampuni oleh Allah. Kenapa? Matinya kafir. Abu Thalib itu membela Nabi Muhammad SAW. Ketika dakwah Nabi Muhammad dimusuhi, beliau yang membela Abu Thalib ini. Tapi di akhir hayatnya oleh Nabi disuruh masuk Islam. Ucapkan satu kalimat, wahai pamanku, la ilaha illallah, supaya saya bisa membela Anda nanti di hadapan Allah. Abu Thalib nggak mau mengucapkan itu. Maka turunlah ayat innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Surat Al-Qasas ayat 56. Kamu tidak bisa menunjuki orang yang kamu cintai, tapi Allah lah yang menunjuki siapapun yang dikehendaki. Ini ulama tafsir sepakat yang dimaksud adalah Abu Thalib, itu yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Pertama karena sebagai paman, yang kedua karena membela dakwah Rasul SAW. Tapi tidak mendapatkan hidayah, mati kafir, na'udzubillah, maka termasuk di sini matu wa hum kuffarun falan yaghfirallahu lahum, na'udzubillah min syarri dzalik. Mudah-mudahan semua kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian ayat 35 Allah mengatakan fala tahinu, maka janganlah kalian itu lemah, wa tad'u, dan janganlah mengajak ila silmi, kepada perdamaian, yaitu damai dengan musuh. Jangan ngajak. Wa antum, sementara kalian itu adalah al-a'laun, orang-orang yang tinggi. Wallahu, dan Allah itu ma'akum, menyertai kalian, bersama kalian, yaitu dengan pertolongannya.
walan dan tidak akan yatirakum mengurangi kalian a'malakum akan amal-amal kalian, yaitu tidak akan dikurangi pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dalam ayat ini Allah menghasut umat Islam untuk semangat berjihad. Jihad melawan orang-orang kafir. Maka jihad dalam Islam hukumnya adalah wajib. Sehingga tidak boleh pengajian tentang jihad ditiadakan, tidak boleh. Ceramah seperti ini dilarang ngomong jihad, tidak boleh. Ngomong jihad kewajiban kok, dilarang gimana? Salat wajib, puasa wajib, haji wajib, zakat wajib, sama juga jihad juga wajib. Maka sebagaimana boleh kita membahas masalah haji, masalah sholat, wajib juga bahkan kita membahas masalah jihad. Jihad hukumnya wajib memang. Allah mengatakan la tahinu, jangan lemah. Maksudnya jangan lemah dalam berjihad melawan orang-orang kafir. Kalau orang-orang kafir saja, mereka dalam kebatilan, mereka bisa sabar untuk melawan kebenaran. Ya kita dalam kebenaran, kenapa malah menjadi lemah untuk melawan mereka? Tidak boleh. Bahkan dilarang oleh Allah wa tad'u ila silm. Jangan mengajak damai, jangan. Kalau mereka yang ngajak damai, nah baru kita lihat kondisinya. Apakah memang cocok damai atau tidak? Kalau cocok damai ya silahkan diterima ajakan damai tersebut. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain. Wa in janahu lis-silmi fajnah laha atau lis-salmi, ya dua qiraah. Kalau mereka orang-orang kafir cenderung untuk damai, maka cenderunglah kepadanya. Maksudnya terimalah apa ajakan damai tersebut. Wa tawakkal 'alallah, dan tawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita yang mengajak damai, Allah mengatakan di sini wa tad'u ila silmi, jangan mengajak kepada perdamaian. Tapi kapan dilarang mengajak perdamaian? Kapan? Kata Ibnu Katsir, dilarangnya adalah wa antumul a'laun, ketika kondisi kalian sedang tinggi, alias sedang kuat. Tapi kalau sebaliknya, kondisi umat Islam sedikit, jumlahnya misalnya hanya 3.000. Orang-orang kafir yang dilawan jumlahnya 30.000. Nah ini perangnya nggak imbang, 3.000 lawan 30.000, berarti tidak dalam kondisi antumul a'laun. Nah di sini perdamaian diperbolehkan, kata Ibnu Katsir, sebagaimana dilakukan oleh Nabi dalam Sulhul Hudaybiyah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mau masuk ke dalam kota Mekah tidak bawa senjata karena tujuannya memang umroh. Nah dicegati oleh orang-orang kafir. Akhirnya diajak damai. Akhirnya damai juga beliau dengan orang-orang kafir selama 10 tahun. Nah, maka boleh damai kalau kondisinya memang seperti itu. Ya, jumlahnya umat Islam sedikit, sementara orang-orang kafir lebih banyak. Dan di sini Allah menjanjikan Allah bersama kalian, maksudnya menyertai dengan pertolongan. Maka ini janji yang besar dari Allah bahwa Allah pasti akan menolong umat Islam, tapi harus memenuhi syarat. Kalau tidak memenuhi syarat, tentu saja pertolongan tidak diteruskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan, innama, sesungguhnya tiada lain, al hayatud dunya, kehidupan dunia adalah la'ibun, permainan, walahwun, dan kesia-siaan. Wa in tu'minu, dan jika kalian beriman, wa tattaqu, bertakwa, yu'tikum, Allah akan memberi kepada kalian ujurakum, pahala-pahala kalian, wala yas'alkum, dan tidak akan meminta kepada kalian amwalakum, harta-harta kalian. Maksud ayat ini adalah setelah Allah menyemangati kita untuk jihad, maka Allah mengatakan bahwa dunia itu remeh. Karena itu maksudnya adalah jangan sampai gara-gara dunia kemudian meninggalkan jihad. Karena kalau gara-gara dunia meninggalkan jihad, berarti pemikiran kita terbalik. Jihad itu yang menyebabkan kita mulia di hadapan Allah, tapi malah kita tinggalkan, justru kita malah pilih dunia yang tidak disukai oleh Allah sama sekali. Maka ayat ini semakna dengan hadis yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang al-wahan. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, nyaris umat-umat, maksudnya orang-orang kafir, akan menyerang kalian dari segala penjuru, sebagaimana orang-orang menyerbu makanan-makanan mereka. Maka para sahabat bertanya, apakah karena umat Islam sedikit? Rasul mengatakan tidak. Kalian banyak, tetapi kalian itu seperti buih.
ombak atau buih apa namanya sail itu banjir. Yuj'alul wahnu fi qulubikum, diletakkan penyakit wahan pada hati kalian sehingga dicabut rasa takut dari hati musuh-musuh kalian. Nah, penyakit wahan itu apa? Para sahabat yang ngerti. Maka mereka bertanya. Maka Rasulullah menjawab, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Penyakit wahan itu cinta dunia dan membenci mati. Karena cinta dunia otomatis membenci mati. Nah, makanya Allah meremehkan dunia dalam ayat ini. Jangan gara-gara cinta dunia kemudian benci mati, akhirnya tidak mau jihad. Maka Allah katakan dunia itu hanya permainan dan sia-sia saja. Karena dunia itu seberapapun banyaknya pasti akan hancur binasa. Nanti kalau sudah ada kematian menjemput kita, dunia nggak ada nilainya sama sekali. Apakah kalau kita mati, harta kita banyak, kita jadi selamat di kuburan? Kan nggak ada. Nggak ada gunanya kan? Demikian juga rumah kita besar. Kalau apakah rumahnya besar, nanti kalau sudah mati akan selamat di kuburan? Tidak juga. Maka dunia hanya sia-sia. Kemudian di sini Allah mengatakan Allah tidak meminta harta kalian. Artinya kalau Allah mewajibkan untuk jihad, mewajibkan untuk zakat, itu bukan karena Allah butuh sama harta kita. Justru harta itu dari Allah, kemudian Allah kasih peraturan. Ini harta kamu saya kasih, tapi saya kasih peraturan. Ini karena kamu kaya, sudah mencapai nisab, kamu bagi-bagi kepada orang-orang miskin yang berhak mendapatkan zakat. Nah, maka Allah memerintahkan zakat itu tujuannya dua, supaya orang-orang miskin itu dapat bagian dan juga supaya orang-orang kaya itu mendapatkan pahalanya. Kembalinya kepada mereka sendiri, bukan kepada Allah. Allah nggak butuh sama sekali. Allah mengatakan in jika yas'alumuha, Allah minta kepada kalian akan harta-harta itu, fayufikum, lalu memaksa di dalam meminta kepada kalian, tabqalu, kalian akan jadi bakhil. Wa yukhrij, dan Allah akan mengeluarkan adghanakum, isi hati kalian. Ini seandainya Allah melakukan seperti itu, tapi Allah tidak. Allah memerintahkan untuk zakat, itu aja. Yang mau silahkan lakukan, yang tidak mau Allah biarkan, tapi nanti di akhirat ada siksaan untuknya. Maka yang bakhil tidak akan mau mengeluarkan zakat sebagaimana disebutkan pada ayat berikutnya. Ha antum, inilah kalian, haulai, kalian itu, tud'auna, diseru, diajak, litunfiqu, untuk infak fi sabilillah, di jalan Allah. Faminkum, maka di antara kalian, man, ada orang yang yabkhal, bakhil, pelit. Wa man yabkhal, dan barang siapa yang pelit, fa innama, maka sesungguhnya tiada lain, yabkhalu, dia pelit, an nafsih, terhadap dirinya sendiri. Wallahul ghani, dan Allah itu maha kaya. Wa antum, sementara kalian itu fuqara, orang-orang fakir. Wa in tatawallaw, dan jika kalian itu berpaling, maksudnya berpaling dari taat kepada Allah, yastabdil, Allah akan mengganti qauman ghairakum, kaum selain kalian. Summa, kemudian, la yakunu, mereka tidak menjadi amsalakum, semisal kalian yang tidak taat itu. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ayat ini menunjukkan bahwa setelah Allah mewajibkan perintah infak, termasuk diantaranya zakat, maka manusia terbagi dua. Ada yang mau melakukan, ada yang tidak mau melakukan. Yang mau melakukan berarti sudah bebas dari sifat pelit. Memang pelit itu bertingkat-tingkat. Yang paling dahsyat adalah pelit sampai tidak mau mengeluarkan zakat yang wajib. Kalau ada orang sudah mengeluarkan zakat yang wajib, tetapi infak sunnah tidak dia lakukan, tapi zakat wajib sudah dia lakukan, maka ini sudah terbebas dari pelit, tapi dari pelit yang tahap awal. Tapi pelit-pelit yang lain mungkin dia masih terikat. Nah, maka pelit itu bertingkat-tingkat. Maka di sini Allah mengatakan faminkum mayabkhal, di antara kalian ada yang pelit, maksudnya tidak mau mengeluarkan zakat yang wajib dikeluarkan olehnya. Orang menemukan barang, misalnya barang harta karun, ada zakatnya di situ, karena namanya rikas, harta karun itu harus dikeluarkan 1/5-nya, sisanya 4/5 untuk kamu, 1/5-nya zakat. Nah, ada yang pelit, sehingga semuanya diambil semuanya, karena merasa wah 1/5 ini banyak ini,
Ya memang 1/5 itu banyak, tetapi 4/5 lebih banyak. Dan kamu itu mendapatkan harta tersebut gratisan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa disuruh oleh Allah kemudian jadi pelit? Maka Allah menegaskan di sini, yang pelit itu sama dengan pelit terhadap dirinya sendiri. Maksudnya apa? Maksudnya dia pelit untuk memberi pahala kepada dirinya sendiri. Infak itu manfaatnya kemana? Memang zahirnya manfaatnya kepada orang yang diinfaki, zahirnya. Tetapi hakikatnya manfaatnya kepada diri kita sendiri yang berinfak. Karena dengan infak, Allah akan memberikan harta kita jadi berkah. Nah, berarti kan kembali ke diri kita sendiri. Demikian juga dengan infak, kita akan mendapatkan naungan di akhirat nanti. Sebagaimana hadis sudah kita sampaikan kemarin. Berarti manfaatnya kepada diri kita sendiri. Dengan sebab infak, Allah akan melipat gandakan menjadi satu butir kurma menjadi sebesar gunung. Nah, ini berarti manfaatnya untuk diri kita sendiri. Maka orang yang tidak mau infak, kata Allah, yabkhalu an nafsi, berarti pelit untuk mendapatkan pahala untuk dirinya sendiri. Padahal semua kita kan cari pahala. Setiap kita kan datang ke masjid, untuk apa itu? Cari pahala. Demikian juga kita membaca Quran, tujuannya apa? Cari pahala. Tapi kenapa ketika disuruh infak, disuruh zakat, tidak mau? Berarti kan aneh ini. Katanya cari pahala, tapi kok tidak mau? Nah, tapi Allah Subhanahu wa taala tahu kenapa manusia seperti itu, karena disebutkan dalam ayat yang lain, dan ayatnya ini sudah saya baca tadi pada salat Maghrib, ya. Pada surat Al-Adiyat ayat 8. Allah mengatakan, wa innahu, dan sesungguhnya manusia, lihubbil khair, gara-gara cinta kepada harta, lasyadid, sungguh menjadi pelit. Jadi pelitnya manusia kenapa? Karena cinta harta. Karena cinta otomatis mengeluarkan susah. Pengennya harta itu digunakan untuk apa yang dia suka. Sukanya apa? Macam-macam manusia. Ada yang sukanya mobil, sehingga numpuk-numpuk mobil di rumahnya. Satu rumah isinya 10 mobil, padahal satu orang satu istri saja. Apa yang 10 mobil kayak begitu? Kecuali kalau 10 mobil semuanya disiapkan untuk dakwah. Nah, bagus, tidak ada masalah. Karena saya tahu ada seseorang di Jogja, mungkin cukup duitnya, cukup banyak duitnya. Nah, di rumahnya banyak mobil katanya. Tapi mobil disiapkan untuk dakwah. Siapa yang mau dakwah, silahkan mobil di rumah saya dipakai. Sisakan satu saja untuk saya. Mobilnya banyak, tapi yang dia pakai satu. Yang lainnya disiapkan untuk apapun amal soleh, siap. Nah, kalau di Solo ini ada, alhamdulillah. Kita harapkan tidak hanya di Jogja saja, sehingga kita mudah untuk menggunakan mobil yang kita butuhkan dalam rangka kebaikan-kebaikan, melayat jenazah, menjenguk orang sakit, dakwah dan sebagainya. Ini sesuatu yang baik. Kemudian Allah menegaskan, Allah itu kaya, kalian itu miskin. Ini dalam bahasa Arab, susunan seperti ini adalah disebut jumlah ismiyah. Karena berupa isim, bukan berupa fi'il, berupa kata benda. Kalau ini jumlah ismiyah, maksudnya apa? Maksudnya sifatnya itu melazimi. Allah Maha Kaya, artinya kaya terus, nggak pernah miskin. Artinya bagaimana? Kalau kita disuruh infak, Allah menjanjikan, Allah mengganti. Nah, Allah itu tidak akan kemudian tidak bisa mengganti, nggak mungkin, karena Allah itu Maha Kaya, sehingga pasti apapun yang kita infakkan akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga di sini, antumul fuqara, kalian fakir. Ini juga sifat yang melazimi kita. Manusia semuanya fakir, nggak ada yang nggak fakir. Fakir itu artinya butuh. Butuh maksudnya butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa di antara kita nggak butuh sama Allah? Nggak ada. Mata kita bisa melihat, itu karena Allah membuat mata kita melihat. Berarti kita butuh sama Allah. Demikian juga kita bernafas, dikasih oksigen. Siapa yang ngasih? Allah. Maka kita selalu butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat seperti ini Allah tegaskan pada ayat yang lain. Surah Fatir ayat 15. Ya ayyuhan nas, wahai para manusia, antum kalian itu al-fuqara, orang-orang yang fakir, orang-orang yang butuh, ilallah, kepada Allah. Wallahu huwal ghani. Allah itulah yang maha kaya, al-hamid, yang maha terpuji. Jadi Allah nggak pernah butuh sama kita, nggak pernah. Allah menyuruh kita zakat itu bukan karena Allah butuh sama duit kita, sama sekali. Jelas tidak butuh. Bahkan duit kita munculnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka antumul fuqara ilallah, kalian fakir kepada Allah, itulah makna dari wa antumul fuqara.
seorang pengajar seperti saya, ini juga fakir kepada Allah. Maka kalau panjenengan perhatikan saya, sebelum mengajar saya kan umi saya ini. Kenapa umi? Ini wirid. Wirid supaya saya dimudahkan oleh Allah untuk menyampaikan kajian seperti ini. Karena saya nggak bisa apa-apa kalau nggak diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa saja Allah tiba-tiba mengambil pemahaman saya dari otak saya. Jadi nggak paham, baca ayat bingung kabeh, nggak bisa menjelaskan. Atau bisa saja paham, tapi kemudian mulutnya dikunci oleh Allah, nggak bisa ngomong, bisa aja. Nah, maka umat-umatnya seorang pengajar sebelum dia mengajar, itu dalam rangka berdoa kepada Allah. Sebagaimana Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Nabi Musa mengajarkan kepada kita doa tersebut. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Nabi Musa saja doa kepada Allah, butuh sama Allah. Ya Allah, lapangkan dada saya sehingga bisa menyampaikan dakwah. Mudahkanlah urusan saya dan lepaskanlah tali dalam lisan saya. Karena Nabi Musa itu katanya cedal gitu, sehingga ngomongnya susah. Nah, maka dia pengen dakwah, dia doa dulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya apa? Yafqahu qawli, supaya mereka paham ucapan saya. Nah, maka semua kita fakir kepada Allah, hendaklah kita sadari ini. Siapapun kita harus merasa fakir kepada Allah. Sebagai pengajar, rasakan kamu fakir kepada Allah. Gak bisa ngajar kalau tidak dibantu oleh Allah. Seorang pebisnis gak akan bisa jualan kecuali dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka doa sebelum berbisnis, doa sebelum berdagang, doa sebelum mengajar, semuanya perlu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dokter apakah bisa menyembuhkan penyakit? Tidak. Maka dokter juga perlu doa sebelum memberikan obat, supaya obatnya tidak salah, supaya obatnya bisa bermanfaat. Jangan karena dia sudah lama jadi dokter, maka tidak perlu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika memberikan resep kepada pasien-pasiennya. Merasa saya sudah pintar, nggak perlu lagi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mampu cabut ilmu kedokteran kamu sehingga nggak paham apa-apa, sehingga bingung mau ngasih obat apa, bisa saja. Kemudian Allah menegaskan di sini, kalau kita berpaling dari taat kepada Allah, kita akan dibasmi oleh Allah, diganti kaum yang lain. Maksudnya apa? Maksudnya Allah itu sangat mudah untuk menciptakan manusia-manusia yang baik, yang tidak seperti orang-orang yang sebelumnya. Ini sebagaimana ayat yang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan pada surah Al-Maidah ayat 54. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, may yartadda minkum an dini, siapapun murtad dari agama Islam, fasawfa ya'tillahu biqaumin. Allah akan ganti dengan suatu kaum yang lain. Yuhibbuhum wa yuhibbuna, yang Allah cintai mereka dan mereka juga cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di akhir majelis kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang cinta kepada Allah dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita tidak dibasmi oleh Allah, tapi kita diberikan taufik sampai mendapatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin.